Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pongpong, kembali lagi di Caster podcastnya Teropong. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik untuk diperbincangkan bersama dengan tokoh-tokoh komunitas ataupun mahasiswa berprestasi. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih rasanya kuliah offline pertama kali setelah masa pandemi. Sobat Pongpong pasti penasaran kan? Kali ini kembali lagi bersama saya Nabila Saskia bersama dengan bintang tamu yaitu dari mahasiswa semester 2. Sebelumnya boleh perkenalin dulu nama, fakultas, dan jurusan. Dari kakaknya, saya Husnawati Funisa, Fakultas Fisip, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya Muhammad Rizky Agila Putra dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani Panggabean dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi. Oke, terima kasih. Di sini kita mau nanya nih sama kakak dan abang-abang, ada nggak sih merasa culture shock saat pertama kali masuk kuliah offline? Kan kita tahu kalian tumbuh dan besar di era pandemi COVID-19. Dari kakaknya? Udah pastinya ada sih, apalagi saya kan memang bukan asal kota Medan, jadi dari culture shocknya tuh pasti dari segi mungkin bahasa gitu, terus dari segi lingkungan gitu aja. Kalau dari abang? Kalau dari saya, culture shock itu pasti ada ya kak, karena kita udah terbiasa yang namanya kuliah online dan sekarang harus masuk dengan secara offline. Kalau dari abang? Kalau saya sendiri, kalau culture shock untuk pada saat pembelajaran offline ya, ini pasti ada. Sebelumnya atau H-1 sebelum perkuliahan offline saja sudah merasakan mungkin cemas di pikiran kan, cemas dalam hal bagaimana. Dalam hal mungkin bagaimana nanti suatu perkuliahan itu, kemudian bagaimana nanti kami para mahasiswa menyesuaikan diri kami dengan lingkungan yang baru, dengan teman yang baru, ataupun dengan proses pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Karena pada saat offline langsungnya juga yang saya rasakan ya pasti berbenturan kalau dalam hal kebiasaan atau dalam hal lingkungan kami. Seperti bedanya sih kalau online ini lebih menghemat tenaga kami para mahasiswa ya. Itu juga dosen menurut saya, karena ya segala sesuatu itu pasti dikerjakan secara instan atau secara efisien. Kalau dibanding dengan offline ya belum lagi persiapannya sebelum kuliah, kemudian belum lagi yang mungkin jauh tempatnya dari kampus, itu kan pasti memakan waktu juga, tenaga ya, itu sih. Terutama menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu ya. Iya. Oke. Nah, sejauh pembelajaran luring ini, apa saja sih suka dan duka yang kalian rasain? Kalau sukanya itu ya paling pertama itu sih bisa lebih cepat dalam memahami materi yang dikasih dosen daripada daring. Terus juga lebih bisa leluasa dalam berinteraksi sama kawan-kawan. Karena kan kalau misalnya daring kan nggak bisa leluasa gitu, terhalang jarak lah. Ya kalau saya seperti dibilang kakak ini tadi, sukanya kalau pembelajaran luring itu kita lebih cepat memahami pelajaran tersebut daripada daring. Dan kita harus mempersiapkan juga yang biasanya kita masuk 15 menit, kalau online sekarang kita harus mengatur jam perjalanan dari rumah ke kampus gitu. Kalau dengan saya sendiri sih sukanya itu saat pertama kali perkuliahan offline ini, kita pertama mahasiswa jumpa dengan teman-teman baru, berkenalan dengan teman-teman yang baru, kemudian bisa merasakan langsung gimana rasanya kuliah itu secara langsung. Kemudian dukanya itu dari hal apa sih? Kegiatan belajarnya aja, dalam hal mungkin pembagian tugasnya lebih banyak menurut saya. Terus kalau ujiannya kan pasti berbeda. Kalau online ini kan jujur aja ya, kalau kita mahasiswa kan kalau online pas waktu online itu kan adalah kerjasama dengan teman, lihat Google. Kalau sekarang pasti udah ada pengawasan dari dosen.
Itu sih seperti itu. Kalau sejauh pembelajaran kalian nih kan, seberapa antusias sih kalian dalam mengikuti pembelajaran luring ini? Antusias banget sih, antusias banget, karena kan kayak sekarang kan udah luring. Kalau daring yang selama semester kemarin kayak nggak ngerasa vibes anak-anak kuliahnya tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya sekarang kan udah kerasa, oh ternyata gini adanya perkuliahan itu. Kalau dari abang gimana? Kalau dari saya sih kita akhirnya dapat berinteraksi langsung di kelas bersama dosen dan teman-teman gitu Pak. Ada experience baru yang saya rasakan setelah belajar offline ini. Berarti antusias juga ya? Iya, antusias. Kalau abang gimana? Kalau saya pasti sih antusias. Kalau Oke. Nah, apakah ada kendala selama kalian belajar luring ini? Alhamdulillah selama 2 hampir 3 minggu kuliah luring ini, alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali, masih bisa di atas. Kalau bagi saya sih kendalanya ada untuk pembagian waktunya. Pembagian waktu tuh gimana misalnya? Ya itu tadi yang biasanya kita harus 15 menit masuk, ini sekarang kita harus mempersiapkan waktu itu untuk ke kampus. Berarti pagi-pagi harus sudah masuk Ya. gitu ya. Kalau abang? Kalau kendala yang saya lihat sih, bukan saya belum pernah sih saya alami, tapi saya pernah lihat juga. Kalau kendalanya secara offline ini mungkin dalam keterlambatan mahasiswa dalam memasuki kelas, karena kan mungkin ada jarak rumahnya itu jauh kan, belum lagi macet di jalan. Itu pasti kebanyakan kalau offline ini banyak mahasiswa yang terlambat, saya lihat datang. Karena jarak tempuh tadi ya. Iya. Nah, kita mau berbicara tentang outfit nih. Biasa kan kalau mahasiswa ataupun mahasiswi kan kalau mau pergi kuliah kan memikirkan outfit. Nah, ada nggak sih kalian antusias kalian tuh memilih outfit yang akan digunain di kampus gitu? Udah pastinya antusias banget sih Kak, karena selama ini kan nggak pernah tuh kalau pergi belajar itu pakai pakaian bebas, karena kan selalu dari SD, dari TK sampai SMA, dari SD sampai SMA itu selalu pakainya pakai seragam kan, jadi udah pastinya excited banget Untuk nyocok-nyocokin baju Iya. ya. Kalau abang gimana? Kalau dari saya, kalau outfit sebenarnya biasa aja gitu. Karena yang saya pakai untuk kuliah itu yang sering saya pakai keluar rumah sih gitu. Dan kenapa sih nggak boleh pakai kaos gitu? Saya lebih suka kalau kuliah tuh pakai pakaian yang casual gitu. Abang? Kalau saya, kalau antusias ya pasti Kak, tapi untuk pengaturan outfitnya buat kami yang cowok-cowok ini ya biasa aja. Yang penting mengikuti peraturan yang diberikan dari kampus. Bagaimana mungkin pakai kemeja berkerah, sopan. Itu aja sih. Ada nggak sih harapan atau keinginan kalian untuk tetap dilaksanakan pembelajaran luring ke depannya? Karena kan kita nggak tahu nanti bakalan ada pandemi lagi gitu. Udah tentu ada sih Kak, karena kan menurut saya kuliah luring ini lebih efektif daripada kuliah daring. Kalau kuliah daring itu banyak kendala yang dirasakan, baik dari mahasiswanya maupun dari dosennya. Itu sih Kak. Ya kalau dari saya sih lebih baik luring daripada daring, karena kalau daring tuh lebih susah gitu belajarnya, nggak dapat apa yang dijelaskan dosen itu tidak masuk gitu Pak. Lebih enak belajar luring. Jadi harapan kedepannya semoga melakukan pembelajaran secara luring ini bisa berjalan seterusnya gitu ya. Oh, harapan saya atau kami untuk luring kedepannya di UMSU ini, semoga semua mahasiswa itu makin lebih tertib lagi belajarnya, karena sudah ditetapkannya mungkin dikukuhkannya luring di kampus kita. Kemudian makin mempererat hubungan antara sama mahasiswa kemudian dengan dosen juga. Terus harapannya lagi terakhir itu semoga diperlancar kegiatan kami mahasiswa di UMSU ini. Baiklah, terima kasih buat kakak dan abang-abang yang udah mau berhadir di podcast Teropong kali ini.
Nah, itu dia Sobat Pom-Pom, podcast kita kali ini mengenai suka duka luring bagi mahasiswa semester 2 terkhususnya. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam pers mahasiswa.